Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas trik jitu sukses psikotes IPDN. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Oke, pada tes kali ini, tes psikotes atau psikologi akan digabung dengan tes integritas dan kejujuran. Nah, sebelumnya, apa saja perlengkapan tesnya? Oke, ini mengacu pada Surat Edaran Tes Psikologi Integritas dan Kejujuran tahun 2018. Yang pertama, dia harus membawa kartu tanda peserta, serta ujian tes psikologi yang sudah di-print ya melalui website resmi. Kemudian, fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA masing-masing 1 lembar. Kalau bisa juga dilegalisir oleh sekolah masing-masing. Kemudian untuk alat tulisnya ada ballpoint hitam, pensil HB, pensil 2B, penghapus, dan jangan lupa pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang biru. Kemudian ada lem kertas, dan yang terakhir pakai pakaian hitam putih, celana rok hitam, kemeja putih rapi, dan yang berjilbab putih, kemudian sepatu hitam. Nah, beberapa tesnya kita akan bahas 6 atau 7 tes pada kali ini. Yang pertama adalah tes logika aritmatika. Tes ini terdiri atas deret angka ya. Ini biasa adik-adik temukan pada tes-tes psikotes atau IQ. Kemudian yang diukur adalah kemampuan analisa dengan memahami pola atau kecenderungan tertentu. Dan kita bisa memprediksikan apa sih yang akan terjadi kemudian pada pola tersebut. Ya. Tipsnya, karena kita bermain waktu, jangan terpaku pada deret hitung atau deret ukur yang sulit. Nah, ataupun yang hanya terdepan saja. Jadi kita harus lihat sampai belakang, polanya, urutannya bisa kita baca. Nanti akan membentuk pola seperti apa. Kemudian yang kedua, ingat keterbatasan waktu. Jadi jangan hanya asik mengerjakan satu soal atau penasaran ingin menyelesaikannya tapi waktu habis. Jadi soal-soal lain yang mudah terlewatkan. Lalu bisa melatih kemampuan di buku-buku tes masuk sekolah kedinasan atau buku-buku tes CPNS untuk materi hitung atau deret ukur. Nah, yang seperti ini ya. Bisa dilihat contohnya. Menyusun seri-seri, dan itu ada juga kunci jawabannya. Jadi adik-adik bisa pelajari banyak latihan soal di internet ataupun di buku-buku ya. Lalu yang kedua adalah tes logika penalaran. Tes ini terdiri atas deret gambar, baik 2 ataupun 3 dimensi ya. Mengukur kemampuan adik-adik dalam memahami pola-pola atau kecenderungan dalam bentuk gambar dan melakukan prediksi berdasarkan pola. Sama dengan tes aritmatika, hanya saja ini melalui gambar. Tipsnya harus konsentrasi, hati-hati, dan teliti karena bentuk-bentuk yang ditawarkan hampir serupa walau tak sama. Ini kejelian mata ya. Ini contohnya seperti ini, ada segitiga, ada jejar genjang. Yang mana kira-kira? Kemudian ada huruf Y dan Z. Jika diputar-putar bagaimana jawabannya? Oke, yang selanjutnya adalah tes logika verbal. Tes ini terdiri atas soal-soal yang berisi sinonim, antonim, atau analog suatu kata. Yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan logika terhadap sebuah kondisi yang menyebabkan melihat sejauh mana sebab akibat suatu permasalahannya. Tipsnya, apabila bermasalah dengan konsentrasi atau logika nih ya, bisa membypass atau melewatinya dengan menghafal soal dan jawaban, karena beberapa kali tes soal yang diberikan itu sama. Jadi kita harus banyak kosakata, kamus bahasa Indonesia, cari padanan katanya atau lawan katanya. Contohnya seperti ini ya. Kemampuan penalaran verbal.
Kemudian ada tes Baum atau tes menggambar pohon. Tes ini terdiri atas tugas untuk menggambar pohon. Yang jelas pohonnya itu harus berkambium atau dikotil, bercabang dan berbuah, sehingga tidak diperbolehkan untuk menggambar jenis bambu, pisang, semak, belukar, atau jenis tanaman monokotil lainnya. Nanti kita akan dikasih kertas dan suruh menggambar pohon. Tipsnya nih ya, walaupun nggak jago gambar, usahakan menggambar secara detail dengan rincian, ada tangkainya, ada bentuk daunnya rapat, ada buahnya, ada akarnya, bahkan ada alur-alur pohon atau bisa dibilang ada ya uratnya atau otot pohonnya gitu ya. Untuk hasil yang lebih maksimal, foto pohon tersebut, kemudian karakter jenis pohonnya dipelajari. Dengan demikian, kemampuan menggambar kita akan lebih baik. Contohnya ini ya, ini adalah pohon, kayaknya ini pohon apel, ada daun, ada buah, ada tangkai, ada batang yang berkambium besar, dan ada alur-alur pohonnya ya, ada uratnya, ada ototnya seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada akar. Ini harus lengkap. Terserah nanti adik-adik mau menggambar pohon apa. Yang jelas harus pohon berkambium. Lalu ada tes menggambar manusia atau orang. Nanti kita akan dikasih 3 lembar HPS ya untuk menggambar manusia atau orang. Jadi tes ini dapat memberikan pengetahuan sejauh mana rasa tanggung jawab, percaya diri, dan pengetahuan dalam suatu pekerjaan. Tipsnya, gambarlah sesuai dengan jenis kelamin, mau laki-laki, mau perempuan, harus jelas. Kemudian gambar dengan lengkap. Jangan menggambar dalam bentuk kartun atau sketsa. Lalu, jenis profesi objek. Profesi bisa misalnya ya PNS, tentara, arsitek, dan profesi-profesi lainnya yang sering adik ketahui. Lalu, yang terakhir, perhatikan garis gambar, yaitu tebal tipisnya, besar kecil objek, dan perlihatkan jarinya ya, harus kelihatan 5. Tebal tipisnya tuh maksudnya gini, ketika menggambar, jangan mukanya aja yang tebal, yang lain tipis. Penekanan dalam menggambarnya ya. Lalu, besar kecil objek jangan terlalu besar orangnya, sehingga nggak imbang gitu nanti kelihatannya. Nah, yang jadi penilaian adalah detail ketika menggambar. Gorisan-gorisan pada gambar tersebut pun menjadi poin penilaian. Nah, ini contohnya ya, ada orang berjas, profesinya bisa dikatakan ini adalah eksekutif muda atau pebisnis ya, atau bisa juga pengacara. Kemudian yang satu ada orang yang memakai dasi, membawa semacam alat tulis. Ini bisa dikatakan juga surveyor, pemeriksa, dan lain sebagainya ya. Nah, tadi ada 3 lembar kertas kosong. Jadi halaman pertama menggambar jenis kelamin, misalnya laki-laki. Halaman kedua ini disuruh gambar yang berlainan jenis kelamin. Misalnya kita gambar pertama laki-laki, yang kedua berarti kita gambar yang perempuan. Dan yang lembar terakhir adalah mengarang, 1 HPS full. Silakan mengarang dan temanya ditentukan ya, nanti tema apa gitu. Silakan menghayal atau mengarang sebaik mungkin dengan kata-kata yang bagus ya, baik sesuai dengan ejaan. Lalu tes menggambar selanjutnya adalah tes Wharton. Tes ini terdiri atas 8 kotak, yang kotaknya berisi titik-titik, garis kurva, garis sejajar, ada kotak, ada garis memotong, ada garis terpisah, 7 buah titik tersusun melengkung, dan garis melengkung. Kita diminta untuk meneruskan gambar ya yang ada. Setelah menggambar, kita akan disuruh menuliskan nomor gambar yang paling disukai, tidak disukai, sulit, dan mudah.
Yang diukur dalam tes ini adalah emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas subjek. Tipsnya adalah urutan menggambar sebaiknya kita buat kombinasi sesuai nomor dan diacak ya, misalnya 1, 2, 3, 4, kemudian 8, 7, 6, 5. Karena apabila menggambar berdasarkan urutan, kita itu dikatakan HRD ini Human Research Development ya, atau bagian kepegawaiannya, bagian pengembangan diri. Nah, kita dikatakan kaku kalau terlalu urut gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun nggak bagus juga kalau kita gambarnya secara acak, misalnya 5, 7, 6, 8, 3, 2, 4, 1. Karena bisa dikatakan kita orangnya terlalu kreatif, inovatif, dan cenderung suka breaking the law, jadi melanggar aturan ya. Nah, ini ada 8 kotak, ada garis titik, ada garis yang melengkung, ada garis yang naik. Nah, jadi seperti ini kita disuruh meneruskan gambar apa yang cocok dengan objek yang ada di dalam kotak ini. Dengan 8 kotak, silakan dinomorin, silakan nanti setelah menggambar dikasih tahu ini gambar apa. Untuk contohnya, kita bisa lihat yang pertama ini ada tadi titik, ada gambar bunga ya. Yang kedua ada bebek karena gambarnya melengkung. Yang ketiga ini ada pagar. Keempat, karena tadi ada kotak, gambar gedung. Baru yang kelima ini ada garis yang menyerupai pedang di awal gambarnya ya. Jadi kita bikin pedang. Kemudian ada komputer, ada ulat makan daun, ini ada titik-titik berjumlah 7 kalau nggak salah, dan terakhir ada garis melengkung seekor kura-kura. Jadi di sini kita diuji kreativitas dan imajinasi dalam menggambar. Lalu ada yang lain lagi ya, ini ada panah, ada bebek lagi, ada tiang listrik. Ini apa lagi contohnya ya? Semacam pintu atau jendela. Lalu ini ada wanita berjilbab, sendal, kemudian ada buffet TV ya, dan terakhir ini ada orang sedang main go-kart dan ada penontonnya. Ini imajinasi yang cukup bagus, cukup unik ya. Jadi teman-teman usahakan jangan terpaku sama gambar-gambar yang contoh ini. Imajinasinya apa, keluarkan dalam gambar ya. Oke. Dan yang terakhir adalah tes koran atau tes Pauli. Jadi nanti kita akan dikasih semacam kertas yang ukurannya selebar ukuran koran ya, yang sangat lebar sekali, yang terdiri atas gugusan angka-angka yang tersusun secara membujur atas atau bawah dan kemudian membentuk lajur-lajur. Nah, kita diminta menjumlahkan dua angka yang berdekatan dalam waktu tertentu ya. Kalau tes koran ini, tes Pauli ini dari atas ke bawah. Kalau kerapelin itu dari bawah ke atas. Menjumlahkannya ya. Karena kita disuruh tes Pauli atau tes koran, jadi nanti menjumlahkannya dari atas ke bawah. Yang diukur dalam tes ini adalah konsistensi, ketahanan, sikap terhadap tekanan, kemampuan daya penyesuaian diri, ketelitian sekaligus kecepatan dalam mengerjakan pekerjaan. Lalu tipsnya, yang pertama, menggunakan pensil biasa atau pulpen biasa. Karena tes ini sangat terikat dengan waktu. Kedua, usahakan pada saat menjumlahkan stabil. Nah, hasilnya akan dilihat lah, jangan dipaksa di awal tuh terlalu cepat, nanti di akhir malah kita kecapean sendiri. Kendalikan diri Anda untuk menghemat tenaga. Yang ketiga, jangan sekalipun melakukan cheating atau curang ya terhadap waktu dan hasil penjumlahan. Hal ini bisa merugikan karena membutuhkan waktu sepersekian detik untuk melihat jawaban benar apa salah ya. Jadi nanti grafik yang dihasilkan tidak alami. Dan terakhir, hal yang paling penting untuk tes Pauli atau tes koran ini adalah konsentrasi. Jangan ngeblank. Biasanya kita kalau sudah terlalu konsentrasi malah ngeblank, itu
merugikan ya, nanti pada saat tes grafiknya akan jelek. Jadi harus bisa menjaga fisik, jangan begadang, dan misalkan sarapan. Oke, contoh tes koran ini nanti kita disuguhkan dengan angka-angka yang sangat banyak seperti ini ya. Jadi nanti ada aba-aba suruh menjumlahkan, kemudian nanti instruktur mengatakan garis. Nah, nanti digaris ya sesuai dengan instruksi. Kalau disuruh garis ya udah garis aja di situ setelah kita menjumlahkan. Misalnya ini 8 tambah 3 11. Nah, 11 ini kita ambil digit terakhirnya saja. Jadi 1 ya. Kemudian 3 tambah 1 4, 1 tambah 8 9, 8 tambah 8 16 berarti 6, 8 tambah 2 10 berarti 0. Kemudian nanti ada instruksi garis. Seperti itu ya. Sampai waktu selesai. Nanti akan banyak instruksi garis, jadi harus konsentrasi ketika disuruh garis kita menggaris. Jangan ngelamun, jangan ngeblank. Nah, ini ada hasilnya ya. Yang pertama, ini menunjukkan grafik menurun. Yang kedua, grafiknya agak naik, ada turun tapi naik lagi. Dan yang ketiga ini cenderung naik. Nah, usahakan grafik yang bagus itu antara 2 dan 3. Karena ini mempengaruhi endurance atau ketahanan dalam bekerja ya. Kalau yang nomor 1 ini grafiknya semakin lama semakin menurun. Jadi ibarat kita kerja ini, karena pekerjaan itu selama kakak alami ini, kalau memang kerjaan itu rutin, itu akan ada ketemu titik jenuhnya. Jadi usahakan tetap enjoy aja dalam bekerja, jangan banyak mengeluh. Kalau kita sedikit-sedikit mengeluh nanti ya ini grafiknya akan turun. Yang kedua ini yang naik turun tapi masih dalam ranah stabil ya, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Nah, yang ketiga ini cenderung naik. Jadi semangat dalam bekerja itu akan terus naik seiring berjalannya waktu. Oke, tipsnya jangan begadang, karena begadang itu mengganggu konsentrasi dan bisa menurunkan ini ya, tekanan darah ya, atau bisa anemia ya. Kemudian istirahat cukup 7-8 jam sehari, jaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, jangan stres. Sarapan sebelum tes, ini penting. Jadi adik-adik harus sarapan. Ini tes psikotes bisa berjam-jam, bahkan bisa 8 jam dalam sehari. Itu sangat menguras tenaga ya. Walaupun ada istirahatnya juga beberapa menit, tapi itu masih kurang. Kemudian seringlah berlatih soal dan juga menggambar ya. Tadi ada 8 kolom, bisa adik-adik cek nanti tes warteg. Kolomnya apa saja, bisa di-download di internet dan tes coba-coba gambar sendiri, dan ada gambar pohon dan orang juga ya, jangan lupa. Kemudian kita pada saat mengerjakan percaya diri dan optimis. Jadi ya biarin aja yang lain gitu, jangan mudah terpengaruh pada saat mengerjakan. Misalnya ada yang sudah selesai, kita tetap ada kepercayaan diri. Kalau memang belum menyelesaikan, jangan terburu-buru mengumpul padahal waktunya masih ada. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah berdoa sebelum mengerjakan dan serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika adik-adik memang jalan hidupnya ke IPDN, pasti akan masuk ke IPDN. Tapi memang kakak doakan semua yang menonton video ini dan yang gabung di grup Telegram Caper IPDN bisa lulus ya, dengan berbagai video yang sudah kakak sharing di channel IPDN XX. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Komen jika ada yang ingin ditanyakan dan mau request video apa, silakan. Sampai ketemu di video selanjutnya.